maka ada cerita yang lain dari salah satu umat Muhammad SAW dari kalangan tabi'in, seorang anak muda, dan memang saya tidak temukan namanya orang ini dalam cerita ini, tapi dikatakan kisah seorang anak muda. Anak muda ini sangat tampan, badannya kekar, kulitnya putih, wajahnya tampan, anak keturunan baik-baik, jalur nasabnya terkenal suci. Orang ini kaya raya, soleh, selalu terkenal kalau dia lewat badannya wangi, bajunya bagus, dan sangat soleh. Sampai menjadi buah bibir di kalangan wanita pada saat itu di wilayah Irak. Kalau yang solehah ingin berharap jadi istrinya. Kalau yang fasiqah, dan ini menjadi saksi bahasan kita masalah fasiqah, wanita yang buruk, wanita yang imannya tidak ada kepada Allah SWT ini berharap berzina dengan dia. Sampai sering datang penawaran ke anak muda ini berzina dengan istri-istri pejabat, orang-orang yang terkenal, ya, anak-anak perempuan yang memiliki kelebihan fisik dan kekayaan. Bayar, yang penting mau berzina saja. Jadi saking luar biasanya diidolakan. Ringkas cerita, selalu dia nolak tawaran perzinahan walaupun dibayar sekian banyak. Dia tahu itu haram dengan keimanannya. Dan umur anak ini kalau saya tidak salah antara 20 sampai 21 tahun, masih sangat muda. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, satu waktu ada satu istri pejabat. Perempuan ini terkenal juga dengan kecantikannya. Hampir semua laki-laki berharap menjadi suaminya, tapi dia sudah menikah dengan seorang pejabat. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, suaminya kebetulan pejabat menteri dan bertugas. Dan zaman dulu orang kalau bertugas itu negara bisa 2-3 bulan baru balik. Karena nggak ada transportasi kayak kita sekarang, nggak ada pesawat, nggak ada transportasi kereta api, mobil. Zaman dulu orang pakai kuda, pakai unta. Dan itu juga perjalanannya jauh, maka 2-3 bulan baru balik. Perempuan ini menunggangi keadaan suaminya tidak ada, lalu dia bilang sama keempat dayang-dayangnya, juga sama teman-temannya, saya akan berzina dengan laki-laki itu, dan saya akan berhasil membuat dia mau dengan saya. Karena dia cantik, dia pintar, dia kaya, banyak kelebihan. Maka teman-temannya bilang, kalau kau bisa hebat, coba buktikan. Kata perempuan ini, baiklah, saya akan buktikan pada kalian. Lalu teman-temannya pulang dari rumahnya, dia kumpul sama 4 orang dayang-dayangnya. Lalu dia mengatakan pada dayang, saya akan berzina sama laki-laki itu, dan kalau kalian membantu saya, kalian pun akan berzina dengannya. Dia dijadikan sebagai sebuah kejaran, target. Lalu kata dayang-dayangnya, baiklah, apa yang harus kami lakukan? Kebetulan rumahnya anak muda ini, antara rumahnya dengan masjid, yang setiap hari dia pergi ke masjid, itu melewati rumahnya wanita ini, rumah pejabat ini. Maka si wanita ini mengatakan, kalau seandainya nanti dia lewat anak muda ini menuju ke masjid, maka kalian semua berempat keluar dari rumah dan teriak-teriaklah, menangislah, bilang, di dalam rumah ini ada tuan kami sedang sakarat, akan meninggal dunia sakit parah, suaminya sedang safar. Memang suaminya ditahu sedang safar. Orang-orang sekitar itu tahu, termasuk anak muda ini tahu siapa suaminya dan safar. Dia sakarat, sakit keras, dan tidak bisa, kalau tidak ada yang tolong, tidak ada laki-laki, dan kalau tidak ditolong bisa meninggal. Baiklah, dayang-dayangnya melakukan. Ditunggu anak muda ini, diatur strategi. Begitu anak muda ini lewat, mereka buka pintu, mereka sambil nangis-nangis, tolonglah, direkayasa keadaan. Tuan kami sedang sakit sakarat, dan kalau tidak ditolong akan meninggal. Suaminya sedang safar sebagaimana kau tahu. Laki-laki ini lillahi ta'ala karena melihat kepanikan keempat perempuan tadi, lalu dia pun masuk ke dalam rumah. Begitu masuk dalam rumah, ditutup pintu, lalu dijebaklah dia. Mereka berkata, kamu akan berzina dengan kami. Kalau tidak, maka kami akan teriak supaya warga masyarakat di sini akan mengeroyoki kamu dan namamu akan rusak. Dijebak untuk melakukan kemaksiatan. Ini kasih cerita. Keluarlah si tuan rumah dengan dandanannya, dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh wanita untuk menggoda, dengan minyak wanginya, kemudian mengelilingi si anak muda ini sambil menggodanya. Anak muda ini hanya mengatakan, bertakwalah kepada Allah, ini dosa besar, tidak boleh. Kembalilah pada suami kamu, dinasihatin terus. Perempuan ini rupanya sudah dikuasai oleh syaitan. Pokoknya kamu tahu, berzina dengan saya, setelah itu kamu mau tobat, kamu mau pergi, terserah. Dan juga kamu tidak bisa keluar dari sini kecuali kau zina dengan saya, dan kamu berzina dengan keempat teman saya, dayang-dayangnya. Kalau mungkin di posisi seorang laki-laki, bapak-bapak tentu mengetahui masalah itu. Artinya kita bukan bicara masalah kebobrokan akhlak, bukan. Tapi kalau seorang laki-laki punya peluang berzina dengan seorang wanita yang punya kelebihan seperti ini, plus lagi dia bisa berzina dengan 4 perempuan gratis, tidak ada sesuatu yang mengganggunya, mereka yang memohon, banyak sekali pintu-pintu yang dia bisa lakukan sebenarnya. Artinya sudah sangat terbuka buat dia. Tapi subhanallah laki-laki ini menolak, tidak mau. Dan beda pahalanya kalau seseorang di antara kita menahan diri dari perbuatan dosa yang kita mampu melakukannya dengan orang yang meninggalkan dosa karena memang dia tidak bisa. Misal ada orang mau berzina, dia mampu melakukan, seperti kasus perempuan laki-laki ini, seperti kasus Nabi Yusuf alaihissalam. Memang dia ditawarkan, dia diberikan kesempatan di dalam kamar tutup tinggal berzina.
Dan itu akan dirahasiakan oleh si perempuan. Itu kalau dia tinggalkan, pahalanya beda dengan orang yang berhenti tidak jadi berzina karena takut ketahuan, atau mungkin tiba-tiba nanti kelihatan lalu kemudian dia batalkan, lalu kemudian dia taubat. Itu beda pahalanya. Ringkas cerita, dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan dia menjalin hubungannya dengan Sang Pencipta dalam kondisi seperti ini. Dalam rumah dia tinggal berzina, tidak ada yang tahu, gitu kan. Bahkan si perempuan ini dalam kisah ini dikatakan menawarkan, kalau kau berzina dengan saya, kau minta apa saja, saya akan kasih. Semuanya, apa saja. Minta harta, minta emas, apa saja saya akan kasih. Intinya berzina. Laki-laki ini mengatakan, ya Allah, Engkau sangat tahu bahwasanya aku selalu menjaga hubungan denganmu. Selalu aku jaga hubungan denganmu. Dan aku tidak ingin ya hubunganku dengan merusak. Dan rusaknya hubungan dengan kemaksiatan. Aku selalu menjaga kesucian kemaluanku, tidak menyentuhkan kecuali pada yang halal. Ya, maka sekarang ini aku dijebak untuk melakukan perbuatan yang haram. Maka tolonglah aku ya Allah, keluarkan aku dari masalah ini. Maka bantuan Allah SWT datang kepada dia. Tapi bantuan Allah ini datang dalam bentuk sinyal. Dan saya sudah pernah bahas Bapak Ibu sekalian, kita harus peka menangkap sinyalnya Allah. Seperti kalau kita dengarkan azan, ada perasaan ingin sholat, itu sinyal dari Allah. Harus segera kita lakukan, sambut. Karena Allah tidak akan turunkan tangan dari langit memaksa kita sholat, gitu kan. Sebagaimana kalau kita mau meninggalkan perbuatan dosa, juga sama. Allah akan berikan kita rasa khawatir, takut, itu sinyal. Syaitanlah yang membesar-besarkan buat kita, nggak apa-apa lah nanti aja dan seterusnya. Bodohan kalau kita ikuti syaitan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peringatan-peringatannya saja. Maka tiba-tiba anak muda ini merasa mules. Dalam kisah ini dikatakan dia ingin buang air besar. Maka dia bilang sama si perempuan ini, saya ingin buang air besar. Dikatakan perempuan tersebut, silakan, itu WC, masuk, tapi keluar tetap berzina dengan saya. Nggak ada jalan keluar. Kalau kau nolak, saya akan teriak. Ini dayang-dayang saya teriak dan pasti nama merusak. Pasti masyarakat akan keroyokin kamu karena kami akan membuat itu, suasana itu. Kata dia, baiklah, dia masuk ke WC. Subhanallah, memang dia mau buang air besar. Setelah dia buang air besar, maka tiba-tiba saja dia terfikir pada saat itu untuk mengambil kotorannya. Nah, ini memang kisahnya begitu. Lalu memoles di bajunya. Belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia tidak pernah, orang ini selalu bersih, selalu wangi. Kotoran pasti orang jijik, dengan kotoran dia sendiri pun dia jijik. Tapi dia terpikir untuk mengambil lalu dioles sedikit di bagian bajunya sehingga terlihat. Dia keluar dari WC, si perempuan pejabat istri berapa tadi begitu melihat lalu mengatakan kepada dia, kenapa kau begini? Kotor sekali. Dia bilang, beginilah saya sekarang. Maksudnya memang begini. Sekarang dia nggak dusta gitu kan. Lalu kata si perempuan tadi pemilik rumah itu kepada dandanya, keluarkan laki-laki dari rumah ini karena dia sangat jorok. Nggak mungkin saya mau berzina sama orang yang seperti ini. Maka dia pun keluar dari rumah itu, kemudian dia sujud syukur di depan rumah tersebut karena Allah berhasil menyelamatkan dia dari perbuatan zina. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana ya, orang ini menjalin hubungannya dengan Sang Pencipta. Dia sampai bisa meninggalkan dosa di depan matanya, tidak mau melakukannya. Karena dia tahu menjaga hubungan dengan Allah adalah perbuatan yang sangat mulia. Membuat ketentraman jiwa, ya, hatinya tenang, namanya baik. Kita kalau menjaga hubungan dengan Allah, Allah akan menjaga hubungan dengan kita. Allah akan menjaga, sebagaimana sabda Nabi SAW, kenali Tuhanmu, jaga hubungan dengan dia pada saat kau lagi lapang, lagi enak, lagi tenang. Maka dia akan selalu mengenalimu pada saat ya, kamu dalam keadaan susah.